searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kemungkinan kali ini novel Mbak Mukmin tidak bakal lolos karena tagar tangkap novel Mbak Mukmin menggema di Twitter. Nah, di sini ada berita yang menyebut kurang ajar novel Mbak Mukmin sebut Densus mesin pembantai umat Islam. Wow, ini merupakan tuduhan yang sangat serius menurut saya. Dan ini sebuah propaganda yang sangat berbahaya sekali yang dilontarkan oleh novel Mbak Mukmin yang ditujukan kepada Densus. Sehingga menurut saya, jika tidak diklarifikasi oleh novel Mbak Mukmin sendiri, maka akan menimbulkan perpecahan di Indonesia. Mengingat Indonesia mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Saya jadi penasaran sih, beritanya itu seperti apa? Sampai masyarakat Twitter geram untuk menaikkan tagar tangkap novel Mbak Mukmin. Ini bahkan dikomentari oleh netizen-netizen pernyataan konyol dari Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 novel Mbak Mukmin yang menilai gerakan Densus saat ini memang sengaja menyasar umat Islam. Ini menurut dari Kolmi Kong. Ini propaganda yang sangat berbahaya sekali. Ini dari Embun Pagi Segera Tangkap Provokator, sebuah propaganda berbahaya yang dilontarkan novel Mbak Mukmin. Nah, ini semua netizen-netizen di sini menggaungkan tangkap novel Mbak Mukmin. Memang tuduhannya ini sangat serius sekali. Nah, coba kita baca beritanya ya. Ini dari arahmanews.com. Narasi nyinyir yang dibuat oleh orang-orang yang terendus menginginkan Densus 88 dibubarkan terkait penembakan Amir teroris. Semakin memanas, komentar-komentar mereka seakan-akan membela sang dokter yang ditembak oleh Densus. Salah satunya dilontarkan Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 novel Mbak Mukmin, menilai gerakan Densus saat ini memang sengaja menyasar umat Islam dan membantai dengan dalih terlibat jaringan teroris. Setelah saya membaca-baca tentang penangkapan yang kemarin, memang yang kemarin melakukan perlawanan, sehingga Densus 88 dengan tegas dan terukur akhirnya ya melumpuhkan terduga tersebut. Tetapi herannya gara-gara ya cuitan sejumlah tokoh politik dan tokoh-tokoh seperti PA212 yaitu menggiring opini seolah-olah dokter tersebut tidak salah dan malah berbalik menyalahkan Densus. Biasanya itu ketika Densus melakukan penangkapan atau melakukan pengejaran lah, biasanya sudah diselidiki terlebih dahulu. Nggak mungkin lah Densus 88 tiba-tiba langsung melakukan penangkapan atau semacamnya. Jadi Densus 88 jelas melakukan penyelidikan dan itu tidak berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan. Sehingga ketika Densus 88 mempunyai bukti-bukti yang cukup, akhirnya melakukan penangkapan tersebut. Nah, karena itulah dari propaganda novel Mbak Mukmin ini, akhirnya netizen pun mendesak untuk menangkap novel Mbak Mukmin, sehingga tidak menimbulkan propaganda dan tidak menimbulkan perpecahan. Apalagi karena narasi-narasi seperti itu ya sangat-sangat disesalkan lah. Bahkan Yusuf Dundum pun, saya siap dites keislaman saya dengan macan nompong ini. Kalau saya kalah maka saya janji siap ikutin dia. Begitupun sebaliknya. Jangan-jangan dia teroris yang ngaku-ngaku Islam. Kurang ajar novel Mbak Mukmin sebut Densus 88 seperti itu. Bahkan juga menaikkan tagar tangkap novel Mbak Mukmin. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira banyak yang mendukung Densus apa malah novel Mbak Mukmin? Ngeri omongannya, ngeri juga giginya. Mulut jahat seperti itu kok masih bebas berkeliaran? Yang saya percaya dari seorang novel hanya bahu kentutnya selalu jujur dan ikhlas. Selain itu tidak ada yang bisa dipercaya. Jangan lawan jenengan dulu Bib. Sama saya aja dulu aja. Mbak Mukmin bukan level jenengan. Sampai segitunya si Ompong bela teroris tersebut. Cangkeme si Ompong, orang gila mah bebas, terpojok dan menggeram. Semoga novel ini bisa dipidanakan. Bahkan dari beberapa komentar di sini mendukung Densus 88. Bahkan polisi Myanmar kepengen belajar dari Densus untuk memerangi aksi teroris. Bahkan Densus sudah diapresiasi di berbagai negara karena penanganannya terhadap teroris. Maka
kalau Novel Bakmumin mengatakan hal seperti ini, menurut saya ya aneh. Ketika negara-negara lain mengakui kiprah dari Densus, tapi Novel Bakmumin malah seperti itu. Semoga saja tangkap Novel Bakmumin trending di Twitter. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Narasi nyinyir yang dibuat oleh orang-orang yang terendus menginginkan Densus 88 dibubarkan terkait penembakan amit teroris CI Jemaah Islam yang semakin memanas. Komentar-komentar mereka seakan-akan membela sang dokter yang ditembak oleh Densus. Salah satunya dilontarkan Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bakmumin, menilai gerakan Densus saat ini memang sengaja menyasar umat Islam dengan dalih terlibat jaringan teror. Langkah Densus 88 sudah lepas kontrol sehingga saat ini terkesan menjadi pembunuh bagi umat Islam. Novel mengungkapkan, Densus 88 hanya berani kepada teroris, sementara teroris OPM di Papua yang selama ini terus membantai anggota TNI. Bahkan kata Novel, baru-baru ini 8 orang sipil menjadi korban penembakan teroris OPM. Sayangnya, lanjut Novel, Densus tak segahar kala menghadapi teroris OPM dibandingkan cap teroris terhadap umat Islam. Teroris OPM yang terus-menerus membantai TNI serta sipil yang belum lama ini 8 orang sipil secara sadis dan biadab, namun tidak ada tindakan dari Densus, tutur Novel. Sebuah propaganda berbahaya yang dilontarkan Novel Bakmumin yang ditujukan kepada Densus tak pelak tidak dapat dimaafkan, karena ini sebuah upaya adu domba dengan membawa-bawa agama. Diketahui Densus Polri menembak Dr. Sunardi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu 9 Maret 2022 malam. Dr. Sunardi diduga terlibat jaringan teroris CI. Sunardi juga menabrak 2 mobil petugas anggota naik ke bak belakang mobil double kabin Strada milik tersangka. Saat itu, tersangka tetap menjalankan mobilnya dan melaju dengan kencang serta menggoyangkan setir ke kanan dan ke kiri sehingga menyerempet mobil warga yang melintas. Dengan situasi tersebut dan dianggap bisa membahayakan petugas dan masyarakat sekitar, maka petugas menembak tersangka dari belakang dan mengenai punggung, atas, dan pinggul kanan bawah, ujar Ramadan pada Jumat 12 Maret 2022. Kesaksian dari Ketua RT RW Bangunsari Gayam Sukoharjo, Bambang Bujiana, mengungkapkan Dr. Sunardi merupakan sosok yang tidak pernah berkumpul dengan warga. Sunardi yang juga berprofesi sebagai dokter itu ternyata dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Ia tidak tahu mengenai alasan ketidakhadiran salah satu warganya itu dalam setiap pertemuan yang digelar di kampung itu. Bahkan jelas dia, Sunardi juga tidak pernah membayar iuran RT seperti pada warga umumnya. Tidak sama sekali. Boleh dicek di bendahara saya kalau yang namanya Pak Dr. Sunardi itu iuran, tidak pernah. Padahal iuran di tempat saya itu cuma 1 bulan sebanyak 25.000 setiap tanggal 10 sebutnya.